Dengan berat hati, Krishna merapikan kembali kopernya. Rencana berangkat haji lewat jalur Furoda tahun ini gagal. Saya pengen haji tapi nggak nunggu gitu loh ya. Dari dulu, ya udah. Saya ke Departemen Agama itu kira-kira 5 tahun yang lalu lah. Saya tanya, Pak, ini saya kapan berangkat kira-kira kalau saya bayar sekarang semua? Terus pada saat itu dia bilang 17 tahun, Bu. Waduh, Pak, 17 tahun nggak, Pak? Nggak jadi deh, saya batalin aja. Karena saya nggak sanggup 17 tahun nunggu gitu ya. April lalu, Krishna memantapkan diri untuk mendaftar haji lewat jalur Furoda. Ia mendaftar melalui salah satu travel yang mengantongi izin sebagai penyelenggara haji Furoda, PT Jana Firdaus Tour and Travel. Untuk bisa berangkat haji tahun ini alias tanpa antri, ia harus menyetor uang sebesar 230 juta rupiah ke pihak travel. Ini setara 6 kali lipat biaya haji reguler. Namun, rencana tak semulus yang dibayangkan. Mereka bilang kita insya Allah Juni tanggal 30 berangkat. Kita tanya, ini visa kita bagaimana nasibnya? Dari waktu ke waktu, dari mulai awal Juni. Mereka bilang insya Allah Bu, minggu depan gitu ya. Terus insya Allah minggu depan ke minggu depan nih. Tapi kok nggak juga gitu kan ya. Nih calon jemaah yang pada saat itu nunggu udah mulai ribut nih. Nih kok nggak jelas-jelas visanya gimana ya gitu. Ya, hingga lewat 30 Juni, visa haji Furoda milik Krishna tak kunjung terbit. Secercah harapan muncul pada 2 Juli. Saat itu, ia mendapat kabar dari pihak travel untuk siap-siap berangkat. Krishna langsung menuju hotel yang ditunjuk travel sebagai titik kumpul dengan calon jemaah lain. Namun ternyata, visanya tetap belum terbit. Kaget dong ya, maksudnya saya nggak dikasih tahu sama sekali. Nah, visa saya belum keluar. Belum, Bu. Terus kenapa saya suruh datang gitu kan ya? Itu si pemilik travelnya masih dengan bangganya nih bilang kita dapat 300 kuota, kita travel pertama yang memberangkatkan banyak jemaah gitu ya. Padahal di dalam ruangan itu ada 16 orang yang visanya belum keluar dan belum berangkat. Pihak travel tidak bisa memastikan kapan visa haji Furoda milik Krishna terbit. Berhari-hari ia sabar menunggu, namun penantiannya nihil. Setelah visa tak terbit, masalah lain muncul. Nah, jadi gitu kita udah di hotel dari tanggal 2, 3, 4, 5. Ya, 4 hari. Terus saya bilang, ya udah kalau visa nggak keluar sesuai dengan MOU, saya minta uang saya kembali 100%. Kemarin kan udah menuntut nih kan untuk mengembalikan uang 100%. Nah, jawaban dari travelnya waktu itu seperti apa? Yang 7.000 ditahan karena mereka bilang sudah dibayarkan ke Saudi. Berarti ini sudah ada yang ditransfer ke Ibu atau belum? Belum, sama sekali belum. Solusinya bagi kita yang mau uang kembali 100% itu adalah menunggu sampai ada jemaah yang daftar. Jemaah lain yang daftar untuk berangkat tahun depan. Terus kalau enggak gimana? Ya nanti kalau Ibu nggak dapet jemaah ya nanti agent yang cari itu. Terus agent saya tanya, nanti tolong ya bantuin. Terus dia bilang, jangan khawatir Bu, ada 2 orang yang daftar ke saya. Udah bayar. Ya mereka baru bayar 1.000. Terus sisanya berapa? Ya nanti Ramadan tahun depan. Ya kalau Ramadan tahun depan hampir 1 tahun dong, ya nggak? Krishna menyebut sudah berkirim surat kepada Kementerian Agama agar bisa ikut turun tangan menyelesaikan masalah ini. Saya berharap jangan terus-terusan banyak orang yang kayak saya gitu ya. Dijanjiin sabar, ya kita sabar gitu. Qadarullah, iya, namanya niatnya haji gitu ya. Kalau memang nggak bisa atau memang visa Furoda ini sangat terbatas, jangan ada travel yang diizinkan menjanjikan bahwa mereka berangkat tahun ini. Jadi Furoda ini jangan dibiarkan jadi bola liar yang akhirnya udah mereka nggak bisa dilindungi sama pemerintah karena non kuota dan mereka uangnya nggak sedikit juga. Tim Berkas Kompas menyambangi kantor PT Jana Firdaus Tour dan Travel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat untuk mendapatkan penjelasan. Kami bertemu Direktur Utama Rahmat Syam Karya Putra yang didampingi oleh CEO Well Ahmad. Mereka mengakui ada calon jemaahnya yang gagal berhaji lewat jalur Furoda. Kami mengeluarkan visa jumlahnya 70, adapun yang memang tidak terberangkatkan ada. Ya memang karena apa? Karena memang terbatasnya kuota haji tahun ini. Pihak Jana Firdaus mengklaim akan mengembalikan dana calon jemaah yang sudah disetor. Kita kasih beberapa solusi dan fasilitas untuk jemaah yang tidak berangkat tahun ini. Satu solusi, insya Allah kita jemaah yang tidak berangkat, kita kasih diskon untuk yang mau umrah. Kalau mau tahun depan, kita kasih harga yang sama tahun ini. Yang mau juga refund,
kita refund 100%. Kita tidak bilang bukan 100%, kita refund 100%. Tapi ya itu di dalam proses, karena kita ada uang di maskapai, karena kita ada uang di sini, itu take time. PT Jana Firdaus bahkan berani mengklaim tahun depan punya 600 kuota haji furoda. Dan insya Allah tahun depan kita ada banyak kuota, insya Allah sekitar 600 jamaah. Insya Allah semua jamaah yang belum berangkat tahun ini atau jamaah insya Allah yang tahun depan, insya Allah. Penyelenggara ibadah haji khusus At-Taibah Al-Mutazam Group juga gagal memberangkatkan jemaah haji furoda. Dalam catatan At-Taibah Al-Mutazam Group, ada 2.360 calon jemaah haji furoda yang mendaftar lewat konsorsiumnya gagal berhaji tahun ini. Apa visa furoda ini? Visa furoda adalah visa ya melalui pengajuan G2G, government to government ya, yang dimiliki oleh pemerintah Saudi, yang diberikan kepada para amir-amir Saudi, yang kemudian dengan berbagai regulasi dan teknis itu dikumpul oleh beberapa amir di Saudi yang kemudian disalurkan ke Indonesia melalui user ID. Namun kemudian ada orang-orang yang tidak memiliki undangan mengajukan diri untuk diundang. Nah, mungkin proses inilah yang kemudian menjadi ada cost ya. Karena peminatnya tinggi, visa furoda yang pada prinsipnya merupakan visa undangan dikenakan harga mengikuti kondisi pasar. Dalam kondisi normal, harga visa furoda rata-rata $6.000 AS atau sekitar 90 jutaan rupiah. Namun tahun ini harganya melonjak tinggi, bisa sampai $15.000 atau 200 juta lebih. Otomatis ini berimbas pada harga jual paket haji furoda. Pasca pandemi ini subhanallah beredar harga-harga yang fantastis. Ada yang menjual sampai 30.000, bahkan terakhir-terakhir kita melihat ada harga sampai 62.000. Kementerian Agama menjelaskan, jalur furoda tidak dikelola oleh Kementerian Haji Saudi Arabia, melainkan oleh Kementerian Luar Negeri Saudi Arabia. Jalur furoda ini dikenal sebagai haji non-kuota atau haji mujamalah. Mujamalah diartikan sebagai hadiah dari kerajaan Arab Saudi. Ada travel-travel yang menyebut bahwa pasti berangkat tahun ini, tahun depan kita dapat kuota banyak, kita dapat kuota 600. Nah, rasionalkah seperti ini gitu loh, ketika janji-janji yang diucapkan oleh para travel ini, Pak? Jelas itu tidak rasional. Sekali lagi, kalau bicara kuota, maka kuota itu hanya ada haji reguler dan haji khusus. Kalau mengatakan undangan kuota berarti itu salah. Jadi untuk undangan tidak ada istilah kuota. Maka kalau ada travel mengatakan punya kuota, berarti pasti dia berbohong. Penyelenggaraan haji furoda punya sejumlah celah yang bisa merugikan calon jemaah. Lantas, adakah upaya perlindungan? Kekosongan hukum terjadi pada haji furoda ini. Nah, kita mendorong supaya ke depan ini Kementerian Agama juga mengambil peran.